balik lagi sama aku di Visip Talk. Ngobrol yuk. Nah, di kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama gestar yang lebih kece lagi. Tapi sebelum itu, aku mau nanya dulu nih. Kalian tuh sebenarnya punya nggak sih temen yang hobinya tuh jago debat? Kayak apapun, bener-bener yang hal kecil aja pun didebatin gitu. Harus, dan dia tuh sangat-sangat memiliki jiwa yang tinggi untuk memenangkan argumen dia gitu. Emang agak rese sih kalau misalnya punya temen yang kayak gitu. Apalagi kalau misalnya argumen kita tuh selalu salah gitu di mata dia. Dan mohon maaf aja sebelumnya, aku juga sebenarnya agak-agak batu, tapi emang rese sih kalau ketemu orang yang kayak gitu. Tapi Fox sekarang udah nggak usah worry lagi, karena gestar kita yang dua ini kemarin habis menang lomba debat nih. Jadi kita bisa tanya tips and triknya gimana sih kasih argumen yang bisa diterima sama lawan bicaranya. Kalau gitu langsung aja ya kita sambut, ini dia Eforti dan Divandra. Selamat datang. Duduk dulu. Langsung duduk aja nggak apa-apa. Halo, di sini udah ada Divandra dan Eforti. Hai. Halo. Gimana nih kabarnya Divandra, Eforti? Baik, selalu baik. Dibaik-baikin. Lagi ada kesibukan apa gitu akhirnya? Enggak ini? terlalu sih, karena lagi liburan kali ya. Betul. Oh ya, lagi nganggur aja gitu? Iya, betul. Lagi hengkang dari dunia perkuliahan ya? Iya, betul. Oke. Mungkin teman-teman Fox di rumah ada yang belum kenal nih sama Diva dan Ivo. Asik, Ivo. Jadi boleh perkenalkan diri dulu mungkin. Oke. Hai Vol, kenalin nama aku Divandra dari Ilmu Komunikasi tahun 2020. Hai Diva. Oke, halo folks, nama aku Eforti Cesarika Asari, panggilanku Ivo, aku dari Ilmu Komunikasi tahun 2021. Hai Ivo. Oke, itu dia Diva dan Ivo. Mereka ini merupakan jeblosan dari ajang debat ya. Kalau Divandra ini juara Tim debat terbaik. tim debat terbaik Sama. di KDMI bersama Kak Jupi HI. Iya, betul. Betul kan? Wih. Kalau Ivo sendiri berhasil jadi juara 1 N1 Educator di NUDC. Yes. Oke, tapi sebelum aku bahas tentang lebih lanjut tentang KDMI dan NUDC, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian tuh pernah nggak sih punya temen yang emang hobinya tuh ngajak debat, atau mungkin malah kalian yang ngajak debat teman Enggak jarang kalian sih. gitu? Ya, ada dong nggak? pasti. Ada ya? Pasti. Makanya jadi kayak gini ya sekarang ya. Bisa Coba jadi, dong, bisa sharing jadi. dong, kalian pernah nggak kalah dalam perdebatan itu atau gimana gitu? Coba sharing ke teman-teman Fox. Mungkin kalau ngajak debat gitu, bukan ngajak debat tapi kayak ya kita diskusi aja kali ya. Cuman emang agak sengit aja gitu karena beda pendapat gitu. Nah waktu itu aku di tongkrongan sih, dan itu lagi bahas LGBT. Jadi dia pro gitu. Dan aku cerita kalau aku tuh pernah hampir dia kontra banget tuh sama LGBT tuh. Kenapa melanggar agama? Iya gitu. Terus kalau aku tuh dulu sempet netral, bukan ke kontra gitu loh. Nah dia tuh nggak suka kalau ada tim yang netral atau pro gitu loh, kayak harus kontra gitu loh. Harus ikut dia banget. Iya gitu. Jadi ya cekcok lah gitulah. I see. Oke. Tapi emang agak rumit ya kalau Iya. misalnya di tongkrongan ngomongin LGBT ya nggak akan kelar sih. Tetap agak berat sih. Kalau dari Ivo gimana Ivo? Nih, kalau aku sih paling ini ya, yang debat tersengit dan terbaru adalah mendebatkan antara matcha lebih baik daripada coklat. Betul. Iya. Aku setuju. Hashtag tim matcha. Tim Ya nggak, matcha, guys? tim Tim matcha. matcha. Udah sih paling Matcha itu. lovers. Udah sih paling. Yang ini agak jomplang ya, yang ini berat banget LGBT, yang ini matcha coklat. Ya Kayak, karena wah. beratnya udah di lomba kan. Oh iya, Oh, iya, benar, bener juga. bener Iya, sih. iya. Pernah nggak sih kalian kalah berdebat gitu, dan ataupun Ngalah sih. kayak ngalah gitu? Yang ngalah. Lebih ke ngalah sih. Ngalah. Oh iya serius? Heeh. Emang nggak tertantang untuk Udah males. Karena Oh, ya? udah nggak ada ujung gitu loh, percuma. Kan ada tipe orang yang batu. Kalau kita mau ngapain juga dia tuh tetap kekeh gitu loh. Iya. Jadi kayak yaudah iyain aja. Yaudah. Anggap aja bener. ya. Urusan lo, urusan gue, urusan Yes, gue. exactly. Oke, keren. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Sebelumnya aku mau minta mungkin
Diva atau Ivo bisa jelasin dulu KDMI itu apa? Waduh. NUSDC itu apa? Oke, kalau KDMI itu lomba debat mahasiswa Indonesia. Jadi tingkatnya tuh nasional gitu. Jadi Oh, ya? se Indonesia gitu universitasnya. Nah itu seleksinya tuh biasanya dari jurusan. Tapi kalau misalnya jurusan udah nemu kayak oh ini orang bagus, ini anak bagus ya langsung ditarik aja gitu kan ya. Dan habis itu langsung diseleksi di fakultas, terus ke universitas, baru ke tingkat wilayah, baru ke nasional gitu. Dan mungkin perbedaannya sama NUDC tuh kita pakai bahasa Indonesia gitu. Terus NUDC pakai bahasa Bahasa Inggris ya. Berarti Ivo setuju ya sama penjelasannya atau mau nambahin gitu? Setuju banget sih, NUDC itu panjangan dari National University Debating Championship. Jadi Wow. kurang lebih sama kayak KDMI, malah menurut aku sama persis, sama-sama pakai sistem British Ya. Parliamentary System ya kan. Dan Apa ya, Bu? Ya itu sistem debat gitu sih. Oke. Agak ribet sih, jangan dijelasin di sini. Iya, jangan. Kayaknya tapi ya kurang lebih sama. Jadi seleksinya dari tingkat jurusan, fakultas, uni, wilayah, terus nasional begitu teman-teman. Oke, itu keren banget ya guys, bisa sampai nasional. Belum sih. Terus cerita dong sedikit gimana sih awal mula kalian bisa ikut lomba itu? Ya gimana ya? Awal mulanya bisa ikut KDMI dan NUDC. Iya sih. Jadi awalnya tuh ya biasalah kalau mahasiswa tuh kan kalau buat disuruh debat tuh kayak malas gitu kan. Gitu. Apa ya? Bukannya ada ya? Kan Sisi Kayaknya bukannya ada terkenal sih. dengan mahasiswa yang Iya, kritis. tapi kalau aku sendiri sih nggak terlalu suka debat. Dan posisi waktu itu dianjurkan sama salah satu dosen gitu buat ikut debat. Tadinya aku disuruh masuk ke NUDC bahasa Inggris itu kan, terus aku kaget kayak, hah kok saya gitu loh, saya nggak bisa bahasa Inggris bu gitu. Akhirnya dia, Spill, Bu. oh iya, Bu doang. iya bu doang, bu ya kan banyak ya. Iya benar. Jadi gitu, jadi awalnya mau ke NUDC, akhirnya aku lobby gitu, kalau aku nggak ikut gimana gitu, karena ya aku nggak mampu aja bahasa Inggris, gila debat pakai bahasa Inggris itu kan. Terus pada akhirnya tetap disuruh tapi di KDMI Indonesia aja gitu. Terus akhirnya lolos ya seleksi Iya, gitu. UNIF nggak sih? Seleksi UNIF? Unif enggak. Oh, UNIF enggak? Fakultas ke Unif, udah mentok Unif. Oh, Kalau berarti lanjut ke wilayah itu Kajupi. berarti dari setelah fakultas ada lagi UNIF? Unif baru ke wilayah. Iya, Oke, panjang oke. banget gitu kak. Kalau kamu? Kalau aku gini, awalnya aku udah aktif debat lumayan lah sejak SMA. Wow. Cuman aku rada detach myself from debating world because Apa tuh? Kan Agak kita semua ini nggak meninggalkan. bisa bahasa Inggris. agak meninggalkan lah dunia perdebatan duniawi. Aha. Ya sama kayak Kak Divandra, aku nggak terlalu suka debat. Kayak yaudah urusan anda, urusan saya kayak Aha. orang-orang boleh lah punya perspektif yang berbeda terhadap suatu hal gitu. Tapi kemudian nih di semester 2 ini tiba-tiba saya dikabari oleh seorang dosen bahwa Forti besok ikut lomba debat bahasa Inggris ya. Terus kayak kenapa tidak yang lain saja gitu kan. Ya. Sebenarnya sih agak takut, gugup sampai nangis berhari-hari. Oh iya? Sebelum seleksi fakultas aku sempat nangis kayak gimana kalau saya melontarkan argumen-argumen bodoh gitu kan, karena udah lama nggak berdebat gitu kan. Tapi kayak ya udahlah terabas aja. Ya udah akhirnya diterabas begitu guys. Terus diterabas sampai UNIF kah atau? Abis UNIF juara 1 N1 Adjudicator. Wow. Nah terus abis itu ya ini alhamdulillah Unsur kan maju tingkat nasional ya, Oh, iya? NDC-nya. Iya, tim debat Unsur maju tingkat nasional. Wow, tuh Iya. kan guys. Wow, keren. Jadi cucu jenderal. Iya, jadi otomatis N1 Adjudicator-nya juga ikutan maju ke nasional. Aha. Cuman takutnya gini, ada satu debater yang dia UTBK lagi, terus lolos, terus takutnya dia nggak bisa jadi speaker di debat, takutnya ntar saya yang disuruh jadi speaker. Ya, nggak Ya nggak apa-apa apa-apa. dong, kan mengharumkan nama sebagai mengharumkan alma mater ya nggak Iya, sih? betul. Terus nambahin Keren pengalaman juga kan Keren, sekalian. Walaupun maba emang kita harus merintis prestasi gitu. Setuju banget. Iyalah. Karena di FISIP ini persaingannya sengit ya Bun. Lo harus punya sesuatu yang bisa di-show ke orang-orang gitu. Exactly. Oke, Agree. apa sih yang ngebuat kalian tertarik untuk ngikutin lomba tersebut gitu? Ada nggak ketertarikan dalam diri kalian? Ya walaupun saya tahu jawabannya ya, tapi ya coba dijawab aja tuh ya teman-teman Fox kepo. Iya. Sebenarnya yang bikin tertarik kalau masalah debatnya secara keseluruhan aku nggak tertarik gitu. Apalagi kalau bahas politik itu kurang tertarik. Cuman kalau misalnya
ketika kita lagi lomba debat itu kan banyak jenis mosi. Kalau mosi tentang kayak lingkungan atau tentang humanisme atau tentang mental health dan lain-lain itu ya asik-asik aja sih, kayak seru gitu. Kita bisa nambah insight baru kan dari lawan kan mereka kadang ngebawa poin-poin argumen yang out of topic, out of the box, salah gitu. Jadi kayak ya menambah wawasan, terus nambah pengalaman juga public speaking dan lain-lain gitu. Oke, kalau Ivo ada tambahan nggak? Ada sih, sebenarnya karena aku tuh emang suka banget mengkritisi, menganalisis suatu isu ya, kayak kadang kayak suka ini ngobrol sama teman, lu pernah dengar isu ini sih, ini nggak sih kayak what do you say about this issue, kayak tanggapan lo gimana tentang isu ini, tapi cuman kayak sama temen doang gitu loh, kayak yaudah ngomong tok tapi tidak produktif ya kesannya ya. Iya. Tapi ya ini biar ngomongnya lebih produktif, menganalisanya lebih produktif, lumayan kan dapat juara kan dapat duit ya. Sangat terang-terangan ya. Oke, nggak apa-apa. Dapat pengalaman, terus CV aku jadi bagus juga. Iya, benar. benar. Gitu. Jadi kayak well, it is a really good thing buat merintis karir aku untuk masa depan gitu kan. Keren banget sih, keren. Dan kira-kira ada nggak sih perbedaan di antara ya palingan karena kamu pakai bahasa Indonesia atau dipakai bahasa Inggris, atau mungkin ada dari peraturannya ada yang beda nggak sih dari KDMI dan NUDC? Oke, pertama sebutin dulu. Kayaknya tergantung tingkatannya ya, maksudnya ke fakultas, universitas kan kadang beda aturannya beda gitu. rules lagi ya. Kalau di fakultas kemarin cukup beda, karena dia berapa kali putaran gitu, sedangkan kalau KDMI itu cuma sekali putaran, jadi cuma satu mosi cuma satu kali debat aja gitu loh per anaknya, dan habis itu langsung dinilai per individunya gitu. Nah tapi kalau di universitas hampir sama kayak NUDC, jadi ada putaran, jadi kita lomba berkali-kali ada 3 tahap gitu. Jadi ada penyisihannya gitu lah intinya. Berarti capek banget ya harus berantem sama orang-orang yang berbeda. Iya, nyampe malam lagi kayak udah pusing gitu. Oke, kalau dari Ivo? Oke, kalau di NUDC sama KDMI sih, I think it's quite similar. Kita agak sama karena kita sama-sama pakai British Parliamentary System, itu sistem debat kayak law-nya parliamentary di Inggris sana sih, itu sama kan mirip. Terus abis itu paling ini pembacaan mosinya di tempatnya kakak gimana nih? Kayak misal contoh satu mosi, itu gimana cara mengutarakan mosinya? Nah, Dewan ini atau gimana? Kalau mosinya tuh kita langsung dibagi gitu aja. Nah habis itu langsung bisa dimulai. Jadi nggak ada yang ngebacain. Oke, I see. Tapi ditapakin di layar gitu loh, ada layar gedenya gitu, jadi bisa baca. Oke, berarti gitu. Terus abis itu udah sih paling kita mirip-mirip, cuman bahasanya beda aja ya. Kalau yang satu bahasa Indonesia, kamu pakai bahasa Inggris. Oke. Kalau misalnya ada interupsi gitu, bisa dibilang kayak kalau di NUDC kita bilangnya POI atau Point of Information, tapi kalau di KDMI apa? Interupsi gitu ya? Interupsi saudaraku gitu. Kalau bukan saudaraan? Ya nggak tahu deh kenapa panggil saudara. Saya juga tidak tahu. Oke, gitu doang interupsi. sih, Kak. Oke. Aku mau tanya nih, apa sih yang ngebuat kalian tuh merasa tertarik untuk mengikuti hal itu, lomba-lomba tersebut? Dan ada nggak sih cerita-cerita lucu, cerita-cerita unik yang nggak bisa kalian sampaikan ke orang, tapi mungkin bisa kalian sampaikan di sini karena ini kan ada curhat dong mahnya ya. Jadi boleh lah di-share. Ada apa gitu, kejadian lucu gitu? Kakaknya duluan deh. Aduh, jadi kalau untuk pengalaman lucunya gini kali ya, waktu aku dipilih ke fakultas, tadi aku sempat nggak mau karena udah lama ngedebat gitu, terus aku sempat stres karena beban aja gitu loh, rasanya kayak pengen menang tapi juga sulit gitu kan, karena lawan kita ya tau lah ya jurusan sebelah gimana gitu. Ya udah jangan nangis dia sangat keren ceritanya banget gitu kan. Aku jadi kayak takutnya aku ketemu sama dia loh, battle-nya gitu loh, kan kayak kena mental banget kan, ketahuan nggak pinternya gitu. Ya gitu deh. Gitu, jadi ya awalnya takut gitu kan, terus malah setelah kita selesai seleksi itu buat ke universitas, malah aku jadi partnernya gitu. Itu kayak nambah kepercayaan diri dong pasti. Gimana ya? Ada yang melengkapi gue gitu gak sih? Ya bisa jadi. Tapi awalnya sih minder, yaudah gitu aja. Kalau Ivo? Kalau aku gini sih, pengalaman ya, gini pas seleksi fakultas nih sama aja nih kayak Kak Diva. Jadi gini, seleksi fakultas tuh aku kebetulan dapat mosi bahwa intinya gini, kalau di bahasa Indonesiain,
pemerintah harus melakukan langkah yang agak ekstrim. Oh, berarti ini ya political gitu ya? Politik Luas, emang. luas. Oh. Kadang politik, Kadang kadang lingkungan, iya, bebas. kadang ini prinsipal juga kayak agama gitu-gitu atau feminisme gitu. Feminisme. Jadi aku dapat topik gini, Mosi. Kayak pemerintah harus melakukan langkah yang agak ekstrim untuk menghentikan dampak besar dari pemanasan global. Itu maksudnya seperti itu sama. dan iya kan? Dan Ya, aku kurang dapat yang pro. Nah, terus abis itu tuh kayak gini malamnya sebelum lomba debat, aku tuh udah nangis-nangis curhat ke teman aku tentang lomba debat kayak gitu dan Iya. nggak tahu gimana ceritanya dia malah ngomongin ini pemanasan global juga malamnya. Oh. Jadi malamnya habis diomongin besoknya didebatin gitu loh kebetulan. I see. Oh, berarti bareng gitu, satu mosi atau gimana? Enggak, jadi Jadi abis- malamnya aku curhat sama temanku Aha. kayak gue mau debat gini nggak bisa, gue nangis, musuh gue overpower semua. Tapi abis itu ya udah kan dia nanggepin, tapi abis itu dia ngalihin pembicaraan kayak lo tau gak sih global warming gini. Oh, berarti secara nggak langsung dia juga ngasih insight. Iya, ngasih Iya kan? insight terus kayak lah pas hari lomba aku lihat mosinya lah ini mah yang gue omongin tadi malam gitu. Oke. Jadi kayak takdir kali ya. Iya udah kayak takdir bener Dong. banget gitu sih Kak. Oke, berarti emang ternyata luas banget ya topik yang bisa kalian debatin. Dan kadang suka kayak sebenarnya kalian nggak interest tapi Iya, gimana harus lagi? diinterestkan Betul. untuk memenangi lomba itu. Betul sekali. Oke. Terus aku mau tanya, gimana sih cara kalian untuk menumbuhkan rasa percaya diri atau rasa keberanian saat melontarkan argumen ke lawan kalian tuh gimana sih? Gimana ya? Atau ya udah modal nyolot aja kan Iya, gue. nekat aja kayak Kang udah masuk kayak sekalian dihabisin aja lah gas gitu. Gitulah. Toh juga sebenarnya ya kita percaya diri aja kalau argumen kita tuh masih bener lah. Pasti. Jadi kayak harus percaya diri aja udah. Muka tebel. Gitu aja. Kalau Ivo gimana? Kalau aku gini sih kayak percaya diri. Caranya adalah ya udah aku ngedoktrin diri aku sendiri kayak gue tuh nggak kalah dari mereka, gue nggak bodoh, nggak sebodoh itu, gue juga sama pinternya kayak mereka. Jadi Iyalah. argumen gue bisa 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 kuat juga sekuat argumen yang dilontarkan sama lawan-lawan aku gitu sih. Dan juga ini kenapa bisa percaya diri karena ya itu tadi lo harus build argumen yang bagus dulu untuk bisa percaya diri gitu sih. Dan kalau yang aku tahu sih, kalau misalnya berdebat gitu, ya lo harus tahu kapan lo akan menang gitu. Betul. Ngerti nggak sih kayak memilih menjadi tim debat juga mikir-mikir dulu gak sih? Kira-kira gue bakal menang gak ya kalau misalnya gue membawa argumen ini? Iya. Atau gue riset, kalau misalnya ternyata argumen gue lemah, oh gue harus apa nih, menguatkan apa nih? Gitu kan? Bener setuju. Iya. Oke. Seru banget sih. Aku sebenarnya suka sih debat. Aduh. Dan kamu ikutin nggak sih apa I don't wanna say UKM. it. Iya UKM yang Bahasa Inggris. ESOF gitu. Ingat nggak Enggak, sih? aku nggak ikut. Aku ikutnya cuman Isaac in Unsut. Oh, bareng Kak Selin, harusnya ada Kak Selin di sini. Kak Iya, Selin Kak parah kemana Selin. sih? Iya, biar seru. Oh my god, shout out to Kak Selin. Iya, harusnya ada dia, cuma karena dia kakaknya jadi nggak ada dia. Oke, lanjut. Gimana sih caranya mengencerkan otak atau menaikkan mood untuk menulis argumentasi kalian yang bakal kalian bawain gitu? Kalau dari aku, kalau waktu lombanya kan ini kan, waktu lombanya itu kita, menurut aku nggak ada waktu buat nge-build mood kita karena waktu cuma 15 menit dan kita buat mosi, sesusah apapun itu, kalau kita lagi nulis pasti kita kayak di otak tuh kayak berisik banget nggak sih? Kayak pengen banget Ngomongin banyak hal gitu diomongin gitu loh, kayak jadi kayak cepet banget nulisnya dan 15 menit itu nggak kerasa. Iyalah, Dan apa? belum lagi tuh kita harus nyusun strukturnya gitu loh. Jadi nggak cuma asal ngomong aja tapi ada strukturnya gitu supaya dapat poin plus juga jadi juri gitu. Jadi mau nggak mau kalau misalnya lagi nge-stuck pun ya kayak maksudnya itu kata politik gitu. Kan politik kan bagi aku susah gitu. Iya. Ya kayak tulis aja dulu yang kamu tahu, ntar lama-kelamaan pasti kayak Ngalir. muncul yang lain gitu. Ya kan, bener. Kalau dari Everty ada tambahan nggak? Oke, kalau aku caranya biar encer nulis argumen gini sih kan karena kata apa yang udah Kak Divandra bilang tadi, otak terlalu berisik ketika menulis argumen. Jadi caranya biar nggak berisik, I think ini sih harus benar-benar strukturnya dipikirin dulu kayak argumen utamanya apa aja, poin 1, 2, 3, kemudian baru dijabarkan lagi kenapa poin 1 bisa begini statementnya, kenapa poin 2 bisa begini statementnya. Jadi itu nggak bakal menimbulkan one liner argument atau
argumen kosong yang cuma satu kalimat doang Hmm. gitu. Karena kalau di debat ini TMI, too much information aja. Kalau di debat itu gini, kalau misal aku udah menyatakan kami tidak setuju dengan mosi ini karena misal ya mosinya mengurung anak gitu kan. Ya, karena mengurung anak tuh violating the basic human rights. Nah, nggak boleh kayak gitu doang, harus dijelasin kenapa violating, kenapa itu melanggar HAM dan segala macam gitu sih. Jadi ya bikin structure, argumen, penjelasan gitu. Betul. Berarti kalau kayak gitu sebelumnya kalian baca-baca referensi dulu dong. Baca-baca sumber-sumber mana yang sekiranya bisa gue bawa besok di lomba. Nah itu gimana tuh nargetin untuk cari-cari referensinya tuh gimana? Kalau aku ngebiasain tiap pagi itu baca berita gitu. Wow, rajin ya Bun. Anda rajin ya. Dan aku tuh ngepaksain diri buat, karena aku benci politik ya, mohon maaf. Tapi karena waktu mau lomba gitu kayak H-7-nya atau berapa itu aku rutin tiap pagi aku ngebuka hidup aku, ngebuka hari-hari aku dengan baca politik dulu gitu. Karena kalau politik tuh aku bisa 2 kali lebih lambat gitu mikirnya, nggak tahu kenapa. Gitu. Emang. Jadi gitu, baca berita tiap pagi, terus kalau saya ada waktu malamnya dianalisis gitu. Kayak misalnya berita tentang kenaikan minyak goreng. Kita pura-pura nih, kita jadi tim pro gimana, tim kontra gimana gitu. Oh berarti dicoba dua-duanya Coba ya? dulu, biar nambah insight gitu. Kalau dari Ibu? Kalau aku sih paling ini baca perbanyak informasi, sama juga kayak Kak Divandra, banyak-banyak baca berita, jangan ignoran, jangan apatis. Tapi sebenarnya karena saya apatis, jadi saya memaksa diri saya Iya betul. untuk membaca berita, untuk catch up, untuk cari tahu apa sih isu apa saja yang sedang bergulir, yang sedang terjadi di dunia ini. Sumber yang paling aku suka tuh BBC sama ini. BBC. Iya BBC. Iya, benar. Itu bagus banget. Sama ini kalau yang di Indonesia, I think catchmeup.id atau _id di Instagram itu sumbernya bagus banget. Iya benar-benar. Gampang banget buat Iya, dibaca, betul. nggak terlalu ribet. Tapi kita substance-nya dapat, inti-inti beritanya dapat gitu sih paling. Dan kalau aku sendiri aku nggak biasain tiap pagi mengawali hariku seperti Kak Divandra untuk membaca berita politik, tidak seperti itu. Aduh. Karena ya again, jadi aku bacanya ini sih kalau misal lagi bosan atau kayak well I need to read something, ya udah baca berita dari kayak gitu sih. Tapi ini kuncinya di debat adalah perbanyak informasi dan bagaimana kamu bisa nge-framing dan menggunakan informasi tersebut dengan tepat. Jadi gak guna kalau misal informasi banyak tapi framingnya jelek atau penggunaan informasinya nggak tepat. Betul. Berarti harus ada isinya juga lah ya. Ya seperti pepatah, tong kosong nyaring bunyinya dong. Yes, exactly Oke. true. Kalau misalnya debat itu kan ada tim pro, ada tim kontra, dan kadang kan kalian memperdebatkan argumentasi dari lawan gitu. Gimana sih cara bikin pertanyaan yang kritis gitu, yang bisa dikritisi sama lawan kalian gitu? Mungkin itu kalau terjadi kalau kita lagi mau interupsi kali ya, kayak mau interupsi gitu kan. Mungkin gini, yang pasti kita ngedengerin dengan seksama ya. Kalau misalnya tim lawan tuh lagi ngomongin apa, dan biasanya sih ada celah gitu. Kayak misalnya kayak waktu itu aku ngalamin sendiri. Jadi aku tuh bahas tentang migran ya, pekerja migran gitu. Dan waktu aku riset, aku tuh nemu undang-undang gitu lah yang bisa menguatin. Tapi karena kehabisan waktu, aku tuh lupa undang-undangnya undang-undang nomor berapa tahun berapa gitu. Dan sebenarnya waktu aku ngejelasin, aku tuh sengaja ngomongnya cepet gitu loh supaya nggak ada notice. Tapi ada fakultas lain tuh notice, terus dia ngeinterupsi, terus dia tanya, tadi undang-undangnya undang-undang apa ya kalau boleh tahu gitu. Terus jadinya tapi bisa dijelasin lagi kan? Bisa, tapi aku ini sih alihin ke pembicaraan lain gitu. Jadi sebenarnya aku nggak jawab enggak, makanya mungkin itu yang aku nggak bikin aku nggak maju ke tingkat selanjutnya gitu. Kalau dari Ivo? Oke, kalau aku sih paling ini harus benar-benar dengerin, buka telinga, beneran literally buka telinga, dengerin setiap detail argumen dari lawan. Musuh, dari lawan. Karena apa? Karena mesti di argumen mereka terdapat at least satu one-liner argumen, dan itu kita bisa nyerangnya dari situ. Atau kayak ini argumen mereka tuh framingnya udah berusaha mati-matian, tapi framingnya tuh nggak masuk akal atau likelihoodnya rendah gitu loh. Jadi itu bisa diserang juga sih. Tapi intinya gini, buka
telinga gede-gede, please banget dengerin lawan Anda, jangan fokus sama argumen sendiri. Oke, fokus sama argumen sendiri boleh, nggak apa-apa, itu tujuannya. Tapi kalau misal kamu mau matiin lawan, ya udah dengerin lawan. You have to be a good listener as well. Matiin dalam arti argumennya dong, jangan Ya, matiin doang. lawan. Ya kan. Jadi kasus nanti. Oke. Kan debat-debat ini kan sebenarnya apa ya, kayak kalian juga sebenarnya tidak yang meminta untuk Tuhan kasih aku bakat untuk debat, enggak kan? Kayak ya udah itu menjadi itu menjadi ngalir aja seperti itu. Terus kan kadang di kampus, maksudnya pas kuliah gitu kan, ya kadang kita ngerasa nggak sih kayak ada penjelasan dari teman kita yang kayak nggak gitu deh. Kayaknya gue bisa jawab lebih baik dari itu gitu. Iya kan? Nah, itu gimana tuh? Pernah nanya hal-hal yang berbau perdebatan di kelas nggak sih? Pernah sih, aku pernah. Dan ini cukup menarik sih. Singkat aja lah ya. Pokoknya aku pernah waktu itu ada sesi presentasi kan, pasti pernah kan? Iya itu. Udah selesai presentasi kelompok dia, lalu si dosen tuh bilang suruh aktif gitu kan. Dan sebenarnya waktu itu nggak ada yang respon, bener-bener nggak ada yang respon. Berarti 2 kelas gitu kan. Nah, lalu karena aku ngerasa kasihan sama dosennya tuh, kayak kadang-kadang gak ada yang respon, akhirnya aku Berani tanya, ngomong. nanya ke kelompok dia, dan menurut aku pertanyaan tuh basic gitu loh. Basic banget. Dan aku tuh juga nggak nuntut jawabannya perfect banget tuh, enggak. Tapi bagi mereka itu pertanyaan yang sulit gitu loh. Terus akhirnya selesai itu dia kayak ngata-ngatain aku gitu loh, kayak Kok kamu ya nanya kayak terus gitu loh. Dia udah nanya terus, bilang aku kayak aku cuma sekali Rese doang sih temennya nanyanya kayak gitu. Gitu aja sih. Tapi kalau sering nanya apa nggak di kelas, kayaknya sering sih. Berarti aktif lah ya, salah 2 mahasiswa yang aktif di kelas ya Tapi kan? suka nanya aja nggak tahu. Kalau dari Ivo? Kalau aku sama sih kayak Kak Divandra, karena ini kasihan ya dosennya didiemin aja ya guys ya, kayak oke, ini this class is interesting, ini kelasnya menarik banget, penjelasan dari dosennya aku suka, materinya aku suka, tapi ya itu nggak ada yang nanya. Terus juga kayak apa ya, tanya ke dosen tuh menurut aku salah satu form of respect, salah satu aku ngehargain penjelasan dosen tersebut. Jadi kayak ya udah nanya nggak apa-apa, ya aku sering nanya, aku akuin nih ada testingnya banyak di sini ya. Bener aku akuin, aku sering nanya dan ya udah intinya tanya aja, tapi jangan nyampe nanya pertanyaan yang bodoh. Iya nanya, cuman ya udah kritis dikit kek gitu sih kalau aku gitu. Dan cara bikin pertanyaan kritis ya itu tadi dengerin gitu. Oke, berarti kuncinya di pendengaran ya. Kalian harus punya telinga kelelawar biar kalian bisa ngedengar berapa hertz gitu kan. Kalau kelelawar kan beda ya sama manusia pendengarannya. Nah, itu dia Fox cerita dari Divandra dan Eforti tentang pengalaman mereka mengikuti KDMI dan NUDC. Ternyata banyak banget hal-hal yang harus disiapin dari sebelum debat, pas debat, bahkan abis selesai debat juga kalian jadi kepikiran kayak ada yang kurang gitu ya tadi gitu kan. Jadi emang banyak banget yang harus disiapin dan dipikirin secara matang. Untuk itu jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada yang lebih seru lagi pastinya. Tungguin juga sama Ivo dan Diva. Dan teman-teman di rumah jangan kemana-mana, tetap di Visip Talk. Oke. Kalian luar biasa. Apa-apa. Kan aku udah bilang. 45. 48. Aslinya berapa? 45. Sama aja. Udah, nggak apa-apa ya. Tadi minta